Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramdhani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih akan diperbincangkan, yaitu terkait masalah Ketua MK yang akan menikahi adik Jokowi ya. Dan ini ada komentar dari Mahfud MD terkait hal itu. Beliau menganggap tak melanggar hukum dan etika. Bagaimana selengkapnya? Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh Sindonews ya, sindonews.com. Ketua MK nikahi adik Jokowi, Mahfud MD anggap tak langgar hukum dan etika. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal polemik rencana pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo Jokowi Idayati. Dia menilai tak ada aturan hukum ataupun etika yang dilanggar dari hal tersebut. Tak ada pelanggaran hukum ataupun pelanggaran etik dari rencana Ketua MK untuk menikah, tutur Mahfud kepada wartawan. Dia menyebut rencana pernikahan keduanya tidaklah harus dipersoalkan. Gitu. Menurut dia, hal terpenting dari Ketua MK adalah memiliki integritas tinggi. Sebaliknya, sambung Mahfud, yang harus dipermasalahkan adalah orang yang tidak menikah tetapi melakukan zina. Ya. Mau menikah atau tidak menikah, laki Ketua MK itu harus punya integritas. Yang harus dipermasalahkan justru orang yang tak menikah tapi berzina, ujarnya. Sebelumnya diberitakan adik Jokowi yang bernama Idayati akan menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada Mei 2022. Proses lamaran telah dilaksanakan pada bulan lalu. Perempuan yang akrab disapa Ida tersebut mengatakan pernikahan akan diselenggarakan 26 Mei 2022 di Solo. Terkait perkenalan awal dengan Anwar, ia mengatakan pertama kali dikenalkan oleh seorang kawan. Bulan Oktober dikenalin teman, kata Ida. Ia pun mengaku senang atas lamaran yang dilakukan Anwar. Senang saja, katanya. Presiden Jokowi memiliki 3 adik perempuan, salah satunya Idayati. Idayati menjanda sejak suaminya Hari Mulyono meninggal dunia pada tahun 2018 lalu. Ya, sobat sekalian, menarik ya, yang disampaikan oleh Mahfud MD bahwasanya pernikahan antara adik Jokowi Idayati dan juga Ketua MK Anwar Usman itu tidak ada pelanggaran, tidak melanggar hukum dan etika ya. Kalau tidak melanggar hukum memang benar ya, terkait perkataan yang penting yang patut dipersoalkan itu orang yang tidak menikah atau zina. Ya memang dalam Islam memang sudah jelas ya, sudah tegas bahwasanya zina itu memang tidak diperbolehkan. Tetapi dalam hal ini tentu saja yang kita khawatirkan adalah konflik kepentingan ya, konflik kepentingan yang akan ada ketika seseorang itu misalnya hakim MK ini ya nanti menikahi adik presiden gitu ya. Nah, sekarang saja kalau kita melihat banyak sekali keputusan-keputusan MK itu yang sangat tidak sesuai atau tidak populis ya, tidak sesuai dengan keinginan rakyat ya. Dan itu belum jadi adik mantu ya, adik ipar gitu ya. Nah, bagaimana kalau nanti ya? Dan memang terlihat jelas ya, pertama adalah konflik kepentingan dan yang kedua adalah ada pastilah ketika seseorang itu sudah menjadi satu keluarga itu nantinya akan ada potensi keberpihakan yang tinggi gitu ya. Dan ya seperti misalnya seseorang bapak ya, kemudian mengadili perkara kasus terkait keluarganya, entah itu saudaranya sendiri ya, pastilah seseorang manusia secara fitrah itu pasti akan ada keberpihakan gitu ya. Dan makanya kalau saksi itu ya, misalnya untuk perkara saksi itu kebanyakan memang tidak diperbolehkan dari keluarga sendiri. Karena kenapa ya? Karena pastilah akan ada keberpihakan, potensi keberpihakan itu sangat tinggi sekali. Nah, ini yang patut dikhawatirkan. Nah, memang tidak ada pelanggaran hukum Islam, misalnya hukum berzina atau tidak berzina atau yang dipermasalahkan itu berzina, tapi
banyak sekali saat ini yang misalnya yang dikhawatirkan adalah ketika nanti MK ini mengadili proses apa namanya kasus yang terkaitan dengan kepentingan presiden ya, ya misalnya terkait masalah undang-undang ya. Kalau kita melihat undang-undang yang sudah diperkarakan di MK ya, terkait undang-undang Ciptaker ya itu ya. Kita ketahui bahwasanya ini sudah diketahui inkonstitusional ya, tetapi kalau sudah inkonstitusional atau tidak sesuai undang-undang, kenapa tidak dibatalkan, malah diberikan kesempatan gitu ya. Padahal rakyat itu sudah menuntut sana sini, demo sana sini, tidak ada tindak lanjut dari dalam itikat baik ataupun integritas dari ketua MK. Kalau memang secara tegas inkonstitusional dan merugikan rakyat, ya harusnya dibatalkan. Nah, masih ada kepemimpinan presiden itu 2,5 tahun gitu ya, jadi masih banyak juga kepentingan besar ya terkait dengan masalah politik yang berkaitan erat dengan presiden. Kita khawatirkan itu akan terganggu karena yang mengadili adalah satu keluarga sendiri ya gitu ya. Nah, ini saja kalau tidak ada belum jadi satu keluarga, banyak sekali kepentingan yang tersandera ataupun kepentingan yang lebih menguntungkan pemerintah. Nah, apalagi nanti sudah menjadi satu keluarga gitu ya. Nah, beda kalau kita dalam Islam sendiri itu ya, ya saksi itu tidak boleh dari keluarga sendiri gitu ya. Nah, itu beda ya kalau kita misalnya melihat kasus ketegasan dari seorang Khalifah Umar gitu ya. Bagaimana ketika dia itu anaknya dalam hal ini berperkara ya, itu benar-benar bertindak tegas gitu ya. Kenapa? Karena ketegasan Umar pada waktu itu yang mengakibatkan meskipun anaknya itu bersalah tetap dihukum ya. Ada misalnya kisah tentang Abdurrahman bin Umar ya. Abdurrahman bin Umar itu pernah minum ya, namanya namis ya. Namis itu kismis yang sudah dibiarkan lama dengan air itu sebagian kadang itu berbusa dan mengandung alkohol ya. Abdurrahman mengaku ketika minum namis itu dia pikir itu sama seperti minum miras gitu ya. Tapi kadang namis itu kalau bisa dilihat kadang bisa berubah dengan jadi alkohol ya, kadang juga tidak bisa, kadang tidak berubah ketika itu, tetapi dia langsung mengaku bahwasanya dia mengandung alkohol ya, dan ia ingin dihukum oleh gubernur pada waktu itu di wilayah Mesir, yaitu Amr bin As ya. Amr bin As ya sangat melihat bahwasanya dia posisinya sebagai anak khalifah ya, anak pemimpin penguasa Amr bin As, dan hanya menghukum cambuk di halaman terasnya ya. Ternyata ketika mengetahui Umar langsung mengatakan kenapa hanya dihukum di terasnya, kenapa tidak ditunjukkan kepada muslimin ya. Akhirnya dia dipanggil ya, Abdurrahman bin Umar ini untuk ke Madinah dan dihukum sendiri oleh Umar dengan keras dan di hadapan kaum muslimin gitu ya. Nah, kalau penguasanya seperti Umar ya, dengan ketegasannya seperti ini ya kita bisa percaya ya. Tetapi kembali lagi bahwasanya ketika seseorang yang ditugaskan sebagai seorang pengadil ya, seorang hakim itu kalaupun kita ya sebagai rakyat ingin mendapatkan hasil ya vonis yang sesuai dengan nilai keadilan, ya jangan pilih hakim yang masih ada kaitannya dengan mengadili perkara yang berkaitan dengan keluarganya gitu ya. Masih banyak sebenarnya, tinggal bagaimana dalam hal ini ya pemerintah ya, kalau sudah dipersoalkan oleh banyak pihak dan kita khawatirkan ya hal-hal yang penting terkait putusan dari MK ini
supaya tidak menjadi bola panas, bola liar, memang harus kalaupun ingin melanjutkan nikah ya lebih baik diganti ya kan. Kenapa? Karena kembali lagi akan banyak sekali konflik kepentingan, dan juga kita khawatirkan ya suatu saat undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah yang menguntungkan pemerintah itu akan eh, dihasilkan oleh ketua MK itu yang menguntungkan dari pihak pemerintah ya. Dan apa susahnya gitu ya? Apa susahnya ketika ada kemungkinan konflik kepentingan yang terjadi, ya kita ganti saja pemimpin itu, apa namanya, hakim MK itu dengan yang lain gitu ya. Potensi kita untuk apa namanya, orang yang ahli dalam bidang hukum ketatanegaraan masih banyak gitu ya. Tinggal bagaimana kita itu pertama ya kembali mengembalikan kepercayaan publik terkait masalah kepercayaan rakyat terhadap keadilan di negeri ini ya. Apalagi apakah kita ingin menaik apa namanya, tetap sama kondisinya, bahwasanya rakyat ini tidak percaya lagi, atau kita bisa menaikkan tingkat kepercayaan publik terhadap keadilan ini dengan apa namanya, berjalan di atas konstitusi ataupun memenuhi keinginan rakyat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.